kami ditemani bersama Bapak Kepala Kota Malang, Ustaz Dr. Mukhtar Zawawi MAG, beserta Bapak Kasipen Mayang Baru, yaitu Ustaz Haji Abdul Mukni SMK MPD, beserta Ketua KKM MI3 Kota Malang, yaitu Bapak Husaini SPDI. Pada pagi hari ini beliau berkesempatan menghadiri acara BIMTEK Kurikulum Merdeka pada hari kedua, yang insya Allah Kecamatan Gunung Kadang memiliki komitmen untuk mendukung penuh dan secara serentak untuk melaksanakan program kurikulum merdeka tersebut, tentunya dengan pendampingan dari Kementerian Kota Malang. Dan karena itu kita ingin mendengarkan sejenak kira-kira format kurikulum merdeka dari perspektif Bapak Kepala Kota Malang itu kira-kira seperti apa, termasuk madrasah digital. Terima kasih Pak Dr. Mustahid Mujahid yang luar biasa. Saya pertama apresiasi dulu bahwa Madrasah Manis ini bagian dari Madrasah Bulan di Kota Malang. Yang pertama saya apresiasi banget dengan Madrasah Manis dari Pak Kota Malang ya. Dan yang kedua KKM 3 ini bersama-sama melakukan satu gerakan untuk implementasi kurikulum merdeka. Kementerian Agama itu ada satu ciri khas, karena itu ada kata agama, maka implementasi kurikulum merdeka memang sedikit 1 tahun berikutnya dengan dinas, karena harus menggarap 6 mata pelajaran agama itu. Ya, karena itu ini menjadi bagian penting. Kemudian dalam perjalanan implementasinya adalah harus seiring senada dengan Kemendikbud. Tidak boleh kemudian kita di belakangnya tidak ada istilah itu, karena kita mengacu pada Undang-Undang Internasional itu ya satu di Indonesia ini, kalau sekolah harus seiring ya madrasah, sehingga kebijakan di Kementerian Agama kita sama. Namun demikian, karena ini adalah kurikulum yang terus berjalan instan, maka tahapan-tahapan mulai dari sosialisasi, kemudian koordinasi, implementasi seperti hari ini harus dilakukan. Yang paling siap nanti kita support menteri, yang kemudian baru ada tahapan berikutnya nanti juga kita akan support. Tapi Kota Malang ini sudah ada beberapa madrasah yang sudah menjadi pilot project ya. Madrasah Aliyah sudah ada, salamnya sudah ada, madrasah Indonesia sudah ada. Implementasi kurikulum merdeka ini kami sudah menghadiri beberapa tempat di Kota Malang. Masuk hari ini adalah di madrasah di KKM 3 ya. Oleh karenanya untuk kurikulum merdeka ini, bagaimana benar-benar makna kurikulum merdeka secara hakiki, secara filosofi juga hadir. Satu, bagi madrasah di KKM 3 Kota Malang, bagaimana merdeka dalam makna guru sebagai pembelajar, merdeka dalam metodologi, merdeka dalam sarana prasarana, merdeka dalam output dan rekamnya ya, sebagai sebuah proses pembelajaran. Bagaimana khususnya anak-anak juga perlu merdeka ya. Kalau merdekanya nanti hanya gurunya kan lucu ya. Anak-anak merdeka, merdeka anak yang humanis religius jadi taruhan bagi anak kita sekarang ini berbeda. Jadi kata kuncinya humanis religius, karena maksudnya ada religiusnya. Ya itu aja yang penting. Kemudian jangan lupa wali murid ini kan saya ini juga harus sama-sama merdeka. Maka saya katakan tadi kurikulum merdeka kemudian tidak menjadi tidak merdeka, jangan sampai. Bagaimana misalnya jam 3 nanti betul-betul misalnya selesai di sebuah madrasah itu, anak-anak lebih pada kompetensi sosial ya, kemudian ke masjidnya yang sama orang tua yang makanya sebagai bekas langsung kurikulumnya. Bagaimana nanti implementasi kebangsaannya, ini NKRI itu. Yang jelas merdeka itu tidak terjun payung tapi terukur semua wajib. Nah, di sini stressing kami bagaimana nanti kurikulum merdeka ini biar merdeka dengan konteks digital madrasah harus nyambung. Kalau tidak, merdeka mana sekarang kurikulum merdeka dengan kadang-kadang dengan ini ya, dengan ini alat. Maka kalau nanti kurikulum merdeka nanti metodologi implementasi model pembelajarannya kurikulumnya merdeka, tapi sarana prasarana juga digitalisasinya juga. Baik Pak, kalau kita lihat ini betul-betul kalau digitalisasi berarti mereka kan teknologi based ya, betul-betul berbasis teknologi.
bagaimana peran guru sebagai change of behavior, agents of behavior, agen tingkah laku, agen perubahan, agent of change. Di mana peran mereka? Kalau misalkan itu semua teknologi based. Sesungguhnya teknologi bukan berarti menghilangkan karakter. Maka digital madrasah berbasis karakter yang religius, kan begitu kan, otomatis mengikat itu, paten itu tidak boleh dilakukan. Jadi digital yang religius harus menyatu, nggak boleh. Makanya dalam pembelajaran apapun nanti itu kan sebagai media pembelajarannya, tetapi implementasi peran guru agen perubahan tadi justru lebih kuat pada sikap perilakunya. Nah, sikap perilakunya ini seperti apa? Maka jam 0 tetap harus ada yang namanya baca Quran, tahfidnya, sholat duhanya, kan gitu ya. Kemudian Abdur harus disiplin sholat berjamaahnya, zikir Qurannya, dan kemudian sikap perilakunya, kurikulum hidup guru itu harus turun. Nah ini harus oke, karena ini penting. Saya pikir inilah saya katakan tadi, apa alatnya transformasi digital, tetapi basicnya di sini adalah religi yang kuat, dan ini cukup. Ukurannya apa? Jadi reuse itu sama tidak hilang ya. Justru tidak apa. Pada tataran praksis, menurut Bapak, bagaimana kira-kira memberdayakan semua STM yang ada di madrasah ini sehingga mereka memiliki perspektif jauh ke depan? Karena kalau orang selalu berpikir ke belakang terus mereka akan maju. Tapi mereka harus berpikir ke depan bahwa ada tantangan yang luar biasa di depan. Gimana Pak? Iya, terima kasih. Saya sampaikan selamat itu kepada Ustadz Zainul yang hari ini menjadi tuan rumah ya, dan penyelenggaraannya menurut saya tidak kalah dengan EO yang selamat. Terima kasih. Dari sajiannya, tampilannya, ruangnya itu dengan ruang di hotel. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama menurut saya sebagai kasih pasti saya akan melaksanakan ya tusi saya dari perkin Bapak Kepala Kantor berkaitan dengan kurikulum merdeka ini. Saya yang pertama pasti berharap bahwa teman-teman memahami regulasinya, karena ketika kita memahami regulasi ini, perubahan mindset yang diharapkan adanya kurikulum merdeka itu bisa ditangkap. Jadi satu pasti pengetahuan kepala madrasah tentang perubahan kurikulum, pengetahuan guru-guru sebagai pelaku yang dari pagi sampai sore anak-anak ini kurikulum itu hidup di kelas sesungguhnya. Jadi bukan pada tataran dokumen itu, tapi kurikulum itu adalah di kelas. Nah, yang kedua pastinya kemauan untuk keluar dari zona nyaman. Benar. Ini sangat penting. Oh, saya sudah enak gini aja kok. Dengan adanya perubahan ini harus ada komitmen. Dan komitmen ini harus digarap bersama. Satu, pasti kepala madrasah ini selaku leader. Yang kedua ya, bagaimana membuat guru-guru ini mau berubah. Tentu saja teman-teman pengawas yang hari ini dalam hal ini punya peran mengontrol ya. Nah, saya dikasih pegang pasti akan memonitor ini regulasi itu dari dilaksanakan atau belum, seberapa besar, kalau belum kira-kira tantangannya apa seperti itu. Dan yang terakhir pasti bagaimana ini diimplementasikan oleh teman-teman, terukur atau tidak itu supervisi dari kepala madrasah di sana. Ya, ini luar biasa. Berarti intinya adalah harus ada perubahan mindset. Ya, dan kita serang terpaku seringkali hanya pada dokumen, tapi ternyata dokumen tidak berbicara apa-apa. Ya, oke lah itu jelas. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kurikulum hidup yang ada di kelas, guru sebagai role model, dan peran mereka tidak hilang sama sekali. Itu penting. Yang terakhir, seperti karena mungkin waktunya dia mepet dan harus ada kegiatan, saya terus terang sangat apresiatif dengan Ustadz Mudi dan juga teman-teman yang ada di MIN yang tergabung dalam ADMI. Dan di Malang kelihatannya gudangnya ADMI itu di Malang, Ustadz. Ya, yang masuk di Jakarta dan mana-mana sampai instruktur dan salah satu instruktur nasional masuk kita satu warga. Itu prestasi luar biasa.
Saya hanya berpikir, kenapa mereka itu tidak diberdayakan optimal untuk mengangkat Kota Malang? Kenapa kok kota-kota lain di provinsi lain, di Papua, di Medan, di Aceh, mereka berkunjung dan mereka disambut dengan hangat? Ya, ini tantangan. Saya tanya Pak Kasih harus jawab. Ini curhat Pak. Ini curhat. Saya justru isu-isu strategis yang saya angkat di Perma itu salah satu adalah revitalisasi dari organisasi KKM maupun KKGM. Karena ini ada regulasinya. Nah, melalui regulasi inilah kami inventarisir teman-teman yang punya pengalaman-pengalaman itu. Insya Allah nanti kita akan jadikan ini salah satu sumber untuk berbagi pengalaman, untuk bisa menyampaikan apa saja yang selama ini dimiliki di negara ini dan Kota Malang ini sosialisasi demokrasi ada, membaca ada, sains ada, seperti itu. Madrasah harus high, ya. Digital wajib main. Nah, pelayanan transformasi umat harus terbaik dari madrasah. Oke, terukur, religiusitasnya harus benar-benar diukur. Kemudian bukan jangan hanya surga, tapi lakukan yang terbaik dari kawan-kawan semua. Saya yakin bisa, dan Kota Malang harus tetap menjadi ikon mercusuar. Ibarat masjid adalah menara. Menara itu filosofinya adalah harus tetap berdiri. Kemudian basic agama itu adalah Quran. Maka hatinya tetap harus kuat, harus Mekah ya, hatinya Mekah. Ketika nyari apapun yang kita bicarakan di digital, baik apapun kita terus lakukan, tapi jangan lupa karakter basic harus menjadi target fitness. Terima kasih, terima kasih, selamat untuk dia. Terima kasih banyak atas podcast pagi ini, semoga membawa manfaat yang luar biasa bagi madrasah untuk maju dan berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.